Hai, shalom teman-teman semua yang ada di sini dan di sana ya. Bertemu lagi di Smart People untuk program berseri. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai kitab Kejadian, yaitu kitab penciptaan. Nah, kemarin sudah dibahas di sesi awal ketika Tuhan menciptakan manusia, kenapa manusia itu dibilang berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain, ya kan? Itu sudah dibahas di sesi pertama kemarin. Nah, di sesi kedua kita akan melanjutkan bagaimana sih seorang manusia itu harus hidup, ya kan? Kalau kemarin siapa sih manusia itu? Gitu. Nah, yang di sesi kedua ini bagaimana sih manusia itu hidup gitu. Sebelum masuk lebih jauh, kita baca firman dulu, tetap sama firman yang kemarin di Kejadian 1 yang loncat-loncat itu. Saya minta tolong Ferdi untuk membacakan. Kejadian pasal yang pertama ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 20 sampai 22. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat yang 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat 26 sampai 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi setelah kita membaca firman di Kejadian 1 ini, untuk teman-teman yang belum mendengarkan sesi pertama, ada baiknya mendengarkan sesi pertama dulu, karena nanti ada lanjutannya yang ada hubungannya dengan sesi yang kedua ini. Ketika kita sudah tahu dan sudah paham di sesi awal bagaimana saya mendapatkan pengertian dan men-sharekan ke teman-teman semua bahwa manusia itu istimewa. Tetapi seistimewa apa kita, itu semua itu ada di tangan kita sendiri, teman-teman. Tuhan sudah menciptakan kita istimewa. Bahkan ada perbedaan ketika Tuhan menciptakan dari perkataan Tuhan sampai dari tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu berbeda saat penciptaan. Jadi itu yang akan teman-teman dapatkan di sesi pertama. Siapa sih manusia itu, siapa sih kita itu, gitu kan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua pada hari ini, bagaimana kita itu hidup. Seperti yang lalu saya katakan, ketika kita membaca firman itu ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Tetapi entah kenapa yang kali ini ketika saya membaca Kejadian 1 ini itu banyak sekali hal yang saya
Saya sendiri tuh mendapatkan pengertian untuk diri saya yang saya coba untuk men-share-kan ke teman-teman, apa yang saya dapat. Banyak hal yang tersurat dan lebih banyak hal lagi yang tersirat. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika manusia dikatakan istimewa, ketika manusia dikatakan spesial, ketika manusia dikatakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan yang lebih bahasa saya ternyata yang mengejutkan kita semua bahwa di firman Tuhan ini di ayat 26 sampai 28 kita sudah fokus di ayat yang manusia ini. Kalau kemarin kan masih menggambarkan ciptaan yang lain. Kali ini kita fokus dengan karena kita sudah tahu kita itu istimewa. Apa sih? Bagaimana sih kita itu harus hidup? Sebenarnya Tuhan itu ingin kita itu seperti apa sih? Nah, kita akan lihat di Kejadian 1 ini di ayat ke 28, teman-teman. Kejadian 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ketika kemarin saya gambarkan di firman bahwa kemarin cuma di ciptaan yang lain Tuhan itu berhenti di bertambah banyak, beranak cucu, berkembang biaklah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Hanya sampai di sana. Tetapi di manusia Tuhan mengatakan ada tambahannya. Bahwa manusia disuruh untuk menaklukkan. Setelah menaklukkan bumi, disuruh berkuasa atas seluruh segala sesuatu yang ada di bumi. Teman-teman, saya mengambil posisi sebagai seorang Adam saat ini. Ketika seorang Adam yang belum dilahirkan, belum diciptakan, tiba-tiba Tuhan menciptakan, ya kan, diberi nafas kehidupan, kemudian di hari pertama dia diciptakan, Tuhan itu sudah berfirman, beranak cucu gampang, beranak cucu ya kan, bertambah banyak gampang untuk bertambah banyak ya kan, kan sudah berpasangan gitu kan, untuk mengembangkan jumlah kuantitas itu gampang sekali. Tetapi kita akan masuk kepada taklukan dan berkuasa, teman-teman. Ketika kita masuk poin taklukan dan berkuasa ini, kita akan dibenturkan dengan yang namanya bukan lagi tentang kuantitas, teman-teman, tetapi tentang kualitas. Nah, bagaimana kualitas hidup kita? Bagaimana proses hidup kita? Nah, itu yang akan menjadikan kita bisa enggak sih kita itu menaklukkan dan berkuasa atas seluruh bumi, dikatakan. Jadi, di sini saya menyimpulkan bahwa bagaimana sih kita harus hidup? Ya ini jawabannya. Ya kita harus berproses. Kenapa saya katakan berproses? Seperti yang lalu saya katakan, ketika dengan ciptaan yang lain Tuhan mengatakan firman-Nya. Tetapi ketika ketemu dengan manusia, kita langsung sumbernya itu dari Tuhan ya kan. Biar baiklah kita huruf besar menciptakan ya kan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita huruf besar. Terus setelah diciptakan, Tuhan ngomong apa? Berfirman Tuhan. Berfirman itu sebuah yang saya gambarkan yang lalu bahwa berfirman itu sebuah kata kerja aktif, bukan pasif. Kalau di ciptaan yang lain firman-Nya, setelah Tuhan ngomong berfirmanlah pada air, menghasilkan hewan-hewan yang ada di air itu kan. Lalu firman-Nya ya kan, penuhilah bumi segala macam. Itu sebuah sesuatu yang perintah, sesuatu yang sudah jadi. Tetapi dengan manusia berfirman itu sebuah bentuk, itu penggambaran saya sendiri ya teman-teman, pengertian yang saya dapat. Berfirman sebuah kata kerja yang aktif, yang terus-menerus, sampai sekarang itu masih kita kerjakan. Nah, ketika dikatakan berfirmanlah kepada mereka beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, terus taklukkan dan berkuasalah.
Kenapa tadi saya katakan ke teman-teman bahwa kita ambil posisi sebagai seorang Adam. Diciptakan, belum tahu apa-apa, tiba-tiba dikasih sebuah tugas. Taklukkan dan berkuasalah. Langsung diberi tanggung jawab. Kira-kira seperti apa, teman-teman? Sedikit kesaksian, saya masukin sedikit kesaksian karena lebih gampang untuk dimengerti nanti, bahwa ketika saya ada seorang suami di samping saya pure ibu rumah tangga, terus ketika suami dipanggil pulang, mau nggak mau keadaan ini membuat saya itu untuk belajar menjadi kepala rumah tangga. Belajar untuk mengerti pekerjaan, belajar mengerti usaha, belajar untuk mengerti berelasi dengan customer itu seperti apa, menangani sales seperti apa, menangani anak buah yang bekerja bersama-sama di pekerjaan peninggalan suami itu seperti apa. Keadaan memaksa saya untuk mengerti itu semua. Ya, itu sebuah didikan, itu sebuah proses yang saya katakan. Ketika ada suami, semua saya gantungkan pada suami. Mau iman ya, mau segala apapun yang bentuk bidang kerohanian, baik jasmani maupun rohani, saya gantungkan kepada beliau, kepada suami tercinta. Ya kan? Jadi kalau ada apa-apa, oh enggak tahu, terserah Dharma, ya kan? Oh ini, oh iya kata Dharma, kan seperti itu. Tanpa kita sadari, tanpa saya sadari bahwa hal itu membawa saya ke sebuah tempat itu sebagai tempat persembunyian saya. Ketika tidak mengerjakan suatu hal, satu hal, lain hal, banyak hal akhirnya. Nah, ketika suami dipanggil pulang, mau enggak mau saya harus berdiri sendiri. Orang pun mengenal saya sebagai pribadi Leni, bukan lagi pribadi istrinya Dharma. Kalau istri kan mau enggak mau tunduk sama suami kan gitu loh. Jadi apapun yang tingkah pola yang saya kerjakan dulu itu atas seizin dan sepengetahuan suami. Tetapi ketika saya ada di posisi sekarang, semua itu tanggung jawab di atas pundak saya. Apapun yang saya kerjakan itu saya yang harus bergumul. Semua apapun yang saya kerjakan, yang saya tabur, yang saya tuai, itu semua berasal dari diri saya sendiri. Keputusan ada di tangan saya. Jadi itu sebuah proses. Sama seperti Adam ketika disuruh nih, diciptakan. Tuhan berfirman. Firmannya ya dan amin. Loh, firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan ngomong kamu akan menaklukkan, kamu akan berkuasa, ya kamu akan jadi seperti itu. Pertanyaannya, di tengah jalan, dalam perjalanannya, apakah kita itu mau nurut untuk berproses bersama dengan dia? Baru-baru ini teman-teman saya diundang di sebuah gereja untuk berbagi firman. Di situ saya berbagi firman segala macam. Sebelumnya saya bertemu dengan Bapak Gembalanya, kita banyak sharing, bertukar pikiran. Ya. Satu hal yang saya pahami bahwa ternyata kita semua itu tuh dipersiapkan pertanggungjawabannya kita bersama Tuhan semakin nyata ini gitu loh. Kalau dulu kan kita cuma oh iyalah kalau mau dipanggil pulang ya sudahlah dipanggil pulang gitu. Kalau harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan ya sudah atau bertanggung jawab ya memang itu tugas kita. Tetapi hari-hari ini ketika saya dipertemukan dengan banyak orang, salah satunya Bapak Gembala ini menjelaskan banyak hal dan membuat saya menjadi sebuah perhatian khusus buat saya. Bahwa kamu itu ke surga itu enggak gandengan. Kamu pulang ke surga itu enggak gandengan. Tapi kamu itu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Berhadapan muka sama Tuhan. Itu juga yang terjadi pada seorang Bapak Gembala ini, teman-teman. Yang saya tahu semasa dia hidup yang banyak mengelola gereja, yang menggembalakan, aktif di penggembalaan gereja ini adalah si Ibu Gembala. Nah, mendadak saat pandemi COVID, si Ibu Gembala ini panggil pulang.
Nah, si Bapak Gembala ini itu lebih kepada fokus pada misi. Jadi ke desa-desa, turun ke jalan, penginjilan segala macam. Nah, ketika istrinya pulang, mau nggak mau penggembalaan ini kan ada di tangannya. Sedangkan yang saya tahu, yang jemaat tahu bahwa dia sendiri pun tahu posisinya bahwa domba-dombanya ini lebih dekat pada istrinya, lebih kepada bapak ke ibu gembalanya gitu. Sampai satu titik bahwa ya mau nggak mau dia harus tetap berdiri menjadi bapak gembala. Mampu tidak mampu panggilan atau tidak bukan panggilan, dan dia harus berdiri sebagai seorang gembala. Kedobiakan berproses sendiri, mengerti jemaat seperti apa, keinginan jemaat seperti apa ya kan. Menampung itu semua, mau sakit mau pahit, teman-teman. Ketika sesuatu yang dikatakan kita itu sebagai seorang beban pengganti, karena enggak ada nih, enggak ada yang lain, hanya kita. Bukan rahasia umum ketika apapun yang kita kerjakan, selalu yang dijadikan acuan adalah orang sebelum kita. Sama seperti saya, ketika saya terjun dalam pekerjaan ini, mau enggak mau yang dibandingkan adalah dulu zamannya Pak Dharma kok enggak kayak gitu ya. Dulu zamannya suaminya sampean loh Bu, gitu kan. Itu enggak kayak gitu loh. Kebijaksanaannya bisa begini loh, bisa begitu loh. Selalu yang menjadikan acuan adalah orang sebelum kita. Apalagi kita dibilang, oh bukan panggilan kita, wah kita masih belajaran nih. Oh ini loh cuma seorang ibu rumah tangga gitu. Tiba-tiba harus duduk di kursi kantor, harus ngatur ini pegawai segala macam ya kan, bertemu dengan customer. Bisa tak? Loh, satu pertanyaan yang ditanyakan oleh customer saya saat saya ngomong, Pak suami saya enggak ada, gini-gini. Satu pertanyaan, terus kerjaannya gimana? Loh ya tetap Pak jalan. Oh bisa Ibu. Ngerti tak Ibu gitu. Tetapi puji Tuhannya teman-teman, dari sekian customer yang ada, beberapa customer itu dekat dengan saya dan malah ngajari gitu. Ya itu yang dikatakan ketika kita mau menerima proses itu, selalu ada jalan dipertemukan dengan orang lah, dipertemu dengan hal-hal, banyak hal baru yang membuat kita itu cepat untuk belajar, cepat untuk beradaptasi. Tetapi hati-hati teman-teman, dalam berproses tidaklah mudah. Dalam berproses bukan berarti kita tak 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 naik terus. Tetapi dalam berproses pun kita akan ketemu yang namanya jatuh. Kita akan bertemu dengan yang namanya kepleset. Nah, saat hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita siap? Kalau kita dikatakan di awal bahwa kita itu istimewa, kita itu spesial. Nah, kita mau menuju tetap istimewa itu enggak? Kita akan tetap menjadi sespesial itu enggak sih yang Tuhan ciptakan kita pada mulanya? Atau kita akan menyerah? Wah, saya sudah nggak punya suami, ya sudahlah pulang aja ke rumah orang tua. Tapi enggak, pilihan semua dari tangan kita. Ketika kita diproses luar biasa beberapa waktu lalu, saya ngisi di ibadah youth, ibadah dewasa muda, saya pun ngomong, 2 minggu ini 2 minggu yang begitu berat, saya cerita. Kalau saya melihat teman luar pelayanan, wih kehidupannya kok glamor, wih kehidupannya kok berhasil. Sedangkan saya yang ada di sini mengerjakan pelayanan ini, benar ya? Kan ada nih firman-Nya gitu kan. Wah Tuhan aku sudah ini, sudah bernubuat demi namamu, sudah begini, begitu, begini. Tapi Tuhan ngomong tidak kenal. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah mengerahkan segala sesuatunya dengan terbaik. Tetapi kok hasil yang kita dapat yang di mata kita, ukuran kita kan apa yang di depan mata kita?
Itu kok tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu membuat kita goyah, teman-teman. Itu membuat kita, bener nggak sih langkahku ini? Yang lain kok bisa seperti ini ya? Sedangkan aku kok ada di titik ini ya? Sehingga membuat saya, wah berat sekali ya ini Tuhan. Masuk dalam kamar, mau melepaskan. Berasanya seperti ini teman-teman. Masuk sebuah kamar, ya masuk kamar, setelah kerja di kantor, jalan kunuk di kamar. Saya itu membayangkan diri saya itu bawa sebuah ransel, teman-teman. Akhirnya sampai di kasur, ransel itu saya lepas. Aduh, enaknya. Saya melepaskan beban itu. Beban apa sih? Ada kerjaan, ada pelayanan, kenyang. Puji Tuhan, ketika saya dipercaya untuk pelayanan di bidang sosial media, mengelola pembicara, segala macam ya. Awalnya, wih, setahun pertama, setahun setengah ya kan, wih, gas. Dengan berjalannya waktu, terkadang itu tiba-tiba keadaan itu dibuat stuck, teman-teman. Berhenti, jeglek. Ketika 1 tahun kita berjalan itu seperti masa anugerah. Mau nyari pembicara model apa aja, masuk tak 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 penuh. Masuk 1,5 tahun, terus masuk mau ke 2 tahun ini. Loh Tuhan kok seret ya Tuhan? Loh pembicaranya kok seret ya Tuhan? Ini gimana ya Tuhan gitu? Segala daya upaya sudah dikerahkan ya kan? Kok tidak seperti dulu ya? Cuman poin itu saya tahu bahwa satu hal Tuhan ajarkan, ketika keadaan sulit, masihkah kamu berjuang untuk aku? Ketika keadaan itu tidak semudah sebelumnya, masihkah kamu mau terus menggali, terus nyari, terus bergumul? Jadi kehidupan saya itu kerja, kerja, pelayanan, pelayanan, kerja. Seputar itu saja. Sampai satu titik, tuh kok berat ya Tuhan. Mau saya letakkan itu teman-teman. Terus enak ya? Oh enak Tuhan, oh enteng rasanya. Oh enak ya, oh enteng ya. Iya. Coba kamu melek, kamu lihat dirimu sekarang. Dalam gambaran saya yang saya dapatkan, saya itu enggak pakai apa-apa, teman-teman. Tidak ada baju, tidak ada apapun. Benar-benar bersih badannya. Nah, Tuhan cuma ngomong, ketika kamu menanggalkan, kan ada ya, pikul laku yang ku berikan padamu ya. Jadi bebanku pun ringan dikatakan. Menurut kita berat, tetapi itu yang terbaik. Itu yang ringan. Ringannya kenapa? Karena ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, di maunya Tuhan, kita yang mendapatkan yang dikatakan perlindungan, pagar-pagar itu ada, batas-batas. Wilayah kita dipagari sedemikian rupa. Ketika anak sakit, ketika orang tua sakit, kira-kira kerjaan goyah. Bisa enggak kamu itu fokus bekerja? Saya katakan ini karena saya seorang diri ya teman-teman. Saya itu single mom, saya harus ngurusi anak, dibantu orang tua ya kan. Nah, banyak porsinya itu ketika anak itu ada di tangan orang tua saya. Nah, ketika orang tua sakit, kira-kira seperti apa? Bisa enak gitu jalanmu untuk bekerja? Nah, itu yang saya katakan ringan bukan berarti ketika kamu memikul itu berarti enak jalan. Wah, enak. Tapi kamu pikul kuk itu, yang kamu pikul berat. Tetapi sekeliling itu dipagari supaya kamu itu tetap bisa berjalan. Kamu itu tetap bisa waras mikirnya. Nggak mikir, wah anakku sakit ini apa. Waduh orang tuaku sakit. Waduh ini. Banyak hal yang terjadi.
yang membuat beban itu ya berat, benar-benar berat kamu ini gitu. Nah, kenapa ketika saya mau melepaskan itu Tuhan cuma menampakkan kamu tuh kosong, nggak pakai apa-apa. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera. Anak-anak dipagari sedemikian rupa, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, kalau itu semua dicabut, kira-kira seperti apa? Akan lebih berat nggak hidupmu dibandingkan kamu itu harus ngambil beban yang dari Tuhan ini. Nah, itulah proses, teman-teman. Nah, yang saya katakan bagaimana kita hidup. Kita itu skenario-nya Tuhan ya dibentuk oleh Tuhan itu memang untuk berproses. Jadi bagaimana kita harus hidup? Ya berproseslah, teman-teman. Jangan sampai kita itu lari dari proses Tuhan. Di poin sekarang yang bisa saya bagikan ke teman-teman bahwa bagaimana sih kita itu harus hidup? Kita berproses. Berproses itu apa? Ada gagalnya, ada jatuhnya, bangkit lagi. Saya bukan kompromi dengan dosa ya teman-teman. Tetapi tidak ada catatan di Alkitab yang diceritakan bahwa anak-anak Tuhan, saya katakan anak-anak Tuhan, murid Tuhan, tidak ada yang perfect 100% sempurna, tidak ada salah dan dosa itu tidak ada, teman-teman. Semua ada salahnya. Kita belajar aja dari Daud. Gimana bobroknya Daud? Sedangkan dia diurapi Tuhan sendiri loh menjadi seorang raja. Benar ya? Bagaimana kita itu lihat Paulus, lihat Musa, Elia, siapa lagi? Tidak ada yang dibilang bahwa hidupnya itu sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Loh, semua pernah mengalami itu. Makanya teman-teman, seringkali ketika saya dengar cerita dari orang aku sedang jatuh ini, jatuh itu sebuah hal yang normal. Bukan sebuah hal di mana kita itu menjadi kaget, shock, terus akhirnya kita menjauhi, wah kita menjustifikasi sesuatu ya kan, menganggap bahwa wah sudah gagal hidupnya, terus tidak usah deket-deket lah, wah sudah tidak terselamatkan. Enggak teman-teman, itu wajar karena kita itu masih manusia. Nah, tugas kita itu apa sih? Seperti slogan yang kita sering dengar, sering mungkin kita lihat di setiap konten-konten yang ada di Smart People. Yang kita bisa lakukan apa? Ya tetap kerjakan yang terbaik. Walaupun keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Sering ya, ketika orang sedang tidak baik-baik saja, ada yang menolak pelayanan. Wah, aku sedang diproses nih, aku sedang bermasalah. Aku tidak layak. Nah, kalau Tuhan ngomong kamu layak, ketika Tuhan sudah nunjuk melalui gembalamu, kamu dipercaya untuk bersaksi, kamu dipercaya untuk bagi firman. Kita yang memutus diri kita sendiri bahwa kamu itu tidak layak. Sedangkan Tuhan itu menciptakan kita istimewa katanya. Nah, bagaimana saat kita ada di posisi bawah sekalipun, kita sedang jatuh sekalipun, kita tetap bisa jadi berkat, teman-teman. Lewat kesaksian kita. Orang yang mau jatuh pun tidak jadi jatuh, karena lihat, oh iya enggak enak ya jatuh. Belajar dari buku kehidupan kita ini. Bukankah kita semua itu menjadi buku kehidupan bagi orang lain yang bisa dibaca oleh siapapun. Tapi seringkali kita itu cuma mau menunjukkan sisi baik kitanya aja. Sisi positif kita aja. Wah, yang berhasil aja. Wah, mujizat Tuhan, diberkati Tuhan, bla 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 bla. Aku ngomong ke beberapa teman bahwa kita itu sudah bosan dengan cerita-cerita yang ya begitu-begitu saja sih gitu. Tetapi ketika kita dipercaya di jadwal apapun keadaan kita, sekalipun kita sedang dalam lembah kekelaman,
Kita bisa berdiri ngomong, "Aku tidak takut, aku tetap mau melayani. Mau baik atau tidak baik keadaannya, aku mau tetap melayani." Itulah yang dikatakan kita melakukan atau mengerjakan yang terbaik. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, apakah proses itu berhenti di sana, teman-teman? Tidak. Untuk berkuasa, untuk menaklukkan, tidak semudah itu, teman-teman. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik, sering kali diumpamakan ketika kita itu sudah memberikan 10 kepada Tuhan. Apakah kita akan berhenti di 10 itu? Tuhan selalu mau membawa kita itu untuk terus naik dan tidak pernah turun. Amin, teman-teman. Nah, ketika kita sudah ada di posisi 10, lalu kita berhenti di sana. Kita menganggap, wah itu sudah poin yang paling terbaik yang sudah kita kasih. Dan kita mau stuck di sana. Tidak lagi mencoba. Katakan do the best, try the best. Terus mencoba sesuatu supaya sampai mentok maksimal yang terbaik. Dan terbaik. Kita terjebak dengan yang namanya, wah sudah dikenal nih, sudah famous, wah sudah dijadwal nih untuk khotbah, wah sudah dipercaya nih megang sosial media, wah sudah dipercaya nih, wah pembicaranya sudah ngumpul semua nih, wah pekerjaan yang sangat mudah. Kita lengah, tidak mengerjakan segala sesuatu seperti semula lagi. Sedangkan Tuhan itu progresnya apa? Naik, 10 masih ada 11. 11, 12, nanti ada 100, ada 200. Ketika kita stuck aja, kita turun aja. Itu tuh masuk tanya Tuhan, teman-teman. Loh, kok enggak kayak dulu? Dulu ya apa? Dulu kok mau gila-gilaan sama Tuhan. Dulu kalau mau bergumul, wah ngejar sana sini. Gimana caranya supaya bisa tetap jalan programnya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, itu dikatakan bahwa do the best, try the best. Sudah mengerjakan yang terbaik, ya terus menggali. Terus menggali. Jadi, teman-teman, ketika sudah terus ada di posisi try the best, maka sudah menjadi sebuah kepastian apabila kita itu dapat berkuasa, dapat menaklukkan. Kita mendapatkan posisi yang terbaik dari Tuhan. Lewat apa? Bukan bedunduk Tuhan, yok, jatuh gitu, enggak. Melalui apa? Usaha kita. Kan dikatakan disuruh usahakan, kelola, kuasai, taklukkan. Ya itu butuh usaha kita, bukan usahanya Tuhan lagi, teman-teman. Tuhan sudah menciptakan, mengembuskan nafas kehidupan, diberkati ya, berkuasa, taklukkan. Loh, itu tuh jadi tugasnya kita yang harus kita kerjakan, bukan berdoa, nunggu hujan turun, berdoa, nunggu duit itu jatuh, berdoa supaya apa lagi? Kesehatan itu bisa kita dapat. Loh, itu semua proses kita, usaha kita yang kita kerjakan, bukan Tuhan kerjakan lagi. Ada porsi kita ketika kita itu harus melakukan yang terbaik, mencoba yang terbaik, terus mencoba yang terbaik supaya kita mendapatkan yang terbaik. Jadi teman-teman, sebuah yang saya katakan tersirat di dalam firman ini bahwa ketika Tuhan menyuruh kita untuk menaklukkan dan berkuasa, itu adalah sebuah jebakan Batman. Itu adalah sebuah kejutan buat kita. Bahwa hidup itu tidak sederhana itu loh ternyata. Berjalan bersama Tuhan itu tidak sesederhana itu. Sesederhana apa? Yang katanya kita, wah cukup berdoa saja. Enggak, teman-teman. Kalau kita dulu masih bayi rohani itu bisa seperti itu ya. Doa sama Tuhan. Minta apa? Kurang apa? Doa sama Tuhan. Nanti Tuhan jawab. Kamu sedang bergumul apa? Doa sama Tuhan. Nah, kalau posisi saya sekarang,
ada 3 orang anak, ada orang tua, ada adik-adik, ada beberapa orang yang ditaruh di hati. Bisa gitu beras itu dibeli dengan berdoa. Bisa gitu SPP itu dibayar dengan berdoa. Jadi itu saya katakan ketika kita next level memahami Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengerti firman-Nya, semakin banyak yang kita tahu, maka kita pun akan dituntut lebih dan lebih lagi. Ya berproses, tidak ada yang instan. Dan itu sebuah kejutan juga buat saya ketika saya membaca firman ini. Jadi sejak awal pun Tuhan sudah ngomong, berproseslah, belajarlah dari kegagalanmu, dan belajarlah dari kesuksesanmu. Kita sering mendengar ya teman-teman, bahwa kita belajar dari orang yang gagal juga orang yang berhasil. Kalau sudah berhasil, ya kita tetap harus hati-hati. Ketika masih gagal, ya kita bagaimana membangun diri kita supaya bisa berhasil. Nah, yang menjadi garis bawah dan sering kita dengar sebuah pernyataan ya kan, bahwa karunia itu membawa kita itu naik ke atas, teman-teman. Tetapi yang membuat kita bertahan di atas itu adalah karakter kita. Nah, inilah yang kita temui ketika kita itu diperhadapkan dengan yang namanya taklukan kelola. Kelola taklukan berkuasa. Yang kita temui ini adalah pembentukan, pengasahan dari karakter kita sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita belajar aja dari tokoh Daud, ya. Kita masuk sedikit lebih dalam tentang Daud. Kita tahu Daud itu seperti apa, dan yang saya bagikan ini pun sebenarnya teman-teman sudah tahu semua. Tetapi lewat kisah Daud ini kita tahu bahwa loh, seperti itu loh Tuhan itu mau memproses kita. Dan seperti itu juga kita itu harus melihat jatuh bangunnya seorang Daud sampai akhirnya terakhir dia dipanggil pulang. Ada tokoh-tokoh yang lain kalau kita mau bahas. Ada Musa, ada Paulus, ya. Ada Petrus, ada Yudas yang seperti itu, ada Saul yang seperti itu. Nah, kali ini saya mengambil tentang Daud. Teman-teman, kita lihat bahwa proses perjalanan Daud itu bukan proses perjalanan yang mudah. Tapi kalau kita hanya mau berhenti menjadi kita hanya mau berhenti melihat bahwa Daud adalah seseorang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan sendiri untuk memimpin, menggantikan Saul. Daud dipilih, diurapi oleh Nabi Samuel untuk memimpin, menggantikan Saul. Kalau kita mau lihat dari sisi itu saja, wah, luar biasa Daud. Sorry. Sama seperti ketika kita melihat seorang hamba Tuhan, seorang senior kita. Wih, luar biasa ya hidupnya dia. Diberkati luar biasa, anak-anaknya luar biasa, ini semuanya serba luar biasa. Tanpa kita tahu prosesnya yang dilalui di belakang pun luar biasa. Kita kan cuma lihat, wah berhasilnya. Tapi perjalanannya itu kan kita nggak tahu. Kita cuma mau yang instan. Wah, dia berhasil, aku juga pasti berhasil. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan hidup, menghadapi masalah demi masalah, menghadapi kepahitan dalam hidup, kenyataan hidup yang tidak seperti yang kita kira, masihkah kita itu mau ngomong bahwa wah, aku mau seperti dia, aku pasti bisa seperti dia, atau kita akan menyerah di tengah jalan? Kita tidak berproses lagi. Nah, kita tahu sama-sama Daud bagaimana dia itu dipilih menjadi seorang raja, diurapi menjadi seorang raja. Bukan perkara yang mudah, bukan perjalanan hidup yang mudah. Kita tahu bahwa Daud itu disisihkan, ya kan? Disisihkan di antara
saudara-saudaranya. Kenapa saya katakan gitu? Kalau kita mau lihat di 1 Samuel 16 dan 17, sebenarnya dari 2 pasal ini kita tahu bahwa di pasal 16 bagaimana Daud itu diurapi menjadi seorang raja. Dan kita akan mengerti jelas di pasal 17 menceritakan sekelumit kehidupan Daud sebelum menjadi seorang raja. Kita buka sama-sama teman-teman. Di 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Teman-teman, ketika ada ayat ini muncul, sebenarnya menceritakan banyak hal itu tentang Daud. Kita tahu. Kemarin itu ketika saya mempersiapkan firman ini, saya itu gini, Daud setahuku itu dia menggembalakan kambing domba. Kambing dombanya banyak enggak ya? Katanya sih cuma 2-3 ekor ya. Saya searching di sana gitu dengan polos dan lugunya dan lucunya ya kan. Oh iya, ternyata memang 2 dan ada gitu loh. Yang 2-3 ekor itu di padang gurun. Teman-teman kita lihat Isai mempunyai 8 orang anak ya kalau tidak salah. Dan 3 diantaranya kakak-kakaknya ini yang maju ke medan peperangan bersama dengan Saul. Nah posisi Daud ini di mana? Posisi Daud sedang menggembalakan kambing dombanya yang tidak seberapa itu. Terus tugas Daud apa lagi? Menjadi tukang catering dan tukang memantau, memberikan informasi kepada orang tuanya. Kakaknya apa-apa atau tidak apa-apa sih di medan pertempuran. Nah, itu teman-teman bisa baca di 16 dan 17 ya. Kalau dibaca semua nanti kepanjangan, bosan nanti. Nah, Daud ini disisihkan di antara para abang-abangnya. Ketika dipercaya untuk berperang, wah dia tidak pernah masuk hitungan itu teman-teman. Dia disuruh menggembalakan kambing domba. Daud hanya menggembalakan, ya kalau gembalanya banyak. Menggembalakan cuma 2-3 ekor. Tapi teman-teman, justru saat dia menggembalakan itu, dia itu menghadapi beruang, menghadapi harimau, menghadapi hewan-hewan buas di luar sana yang mau menyerang kambing dombanya. Justru di saat kita ditinggalkan seorang diri, justru di saat kita itu disisihkan, justru di saat kita itu tidak punya siapa-siapa, untuk kita itu bahkan untuk bercerita sekalipun. Semua orang anak Tuhan, semua anak Tuhan pasti mengalami titik ini ketika kita itu berproses, ditinggalkan sendiri. Ketika kita ditinggalkan sendiri, respon kita itu apa? Kita tetap mengerjakan yang terbaik, atau kita akan bersungut-sungut, kita akan berkeluh kesah, kita sibuk mencari teman. Seperti awal saya ngobrol ke teman-teman tadi bahwa kita itu sendiri. Tanggung jawab kehidupan kita nantinya itu sendiri. Termasuk anak-anak nantinya ketika sudah besar. Termasuk orang tua. Mereka akan sendiri-sendiri berdirinya. Jadi mulailah terbiasa. Ketika kita sedang diproses, kita merasa bahwa, wah aku ditinggalkan sendiri ya. Loh itu hal yang normal dan wajar, teman-teman. Jadi ketika ditinggalkan sendiri, janganlah kita itu berputus asa. Kita merasa, wah kok gini-gini amat ya hidupku. Jangan. Justru di saat seperti itu adalah kesempatan kita untuk memacu diri kita, untuk mengerti, untuk introspeksi mungkin, untuk melihat
lebih luas kehidupan kita. Kenapa aku seperti ini? Seperti Daud, kenapa dia ditinggalkan sendiri? Justru saat dia ditinggalkan sendiri, dia dilatih oleh alam yang membuat pada endingnya dia yang akan mengalahkan Goliat. Bukan abang-abangnya yang dipercaya itu, yang disodor-sodorin kan sama bapaknya untuk diurapi. Tuhan menunggu kita, teman-teman. Tuhan menunggu Daud. Kenapa saya katakan menunggu? Karena tidak ada yang tepat. Ya kan, mau ngurapi ini bukan, ngurapi itu bukan. Tuhan ngomong tunggu, masih ada satu orang lagi. Sampai ditanya bapaknya. Coba teman-teman. Mungkin enggak ya seorang ayah itu sampai lupa sama anaknya. Itu seperti sesuatu yang mustahil. Tapi itu ada, teman-teman. Bahkan Daud sendiri mengakui itu. Di Mazmur 27 ayat 10 menyatakan sekali bahwa ya memang Daud itu kehilangan sosok orang tuanya. Apa yang ada di Mazmur 27 ayat 10? Kita buka sama-sama, Fer. Rasanya di studio sedang error ya. Ya, saya bacakan aja ya. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dengan jelas Daud itu ngomong. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia menyatakan, dia itu nggak punya siapa-siapa. Terus apa lagi? Kalau kita ya jadi Daud itu kira-kira kita minder nggak sih? Jadi seorang Daud. Kita lihat di Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalau kita membaca ini, kalau kita menggambarkan secara manusia aja lah ya, kita mikir, apa? Dia dikandung dalam kesalahan. Wah, MBA. Wah, jangan-jangan dia bukan anak dari papanya. Wah, jangan-jangan mamanya itu sudah hamil duluan. Wah, ada kesalahan apa nih? Karena Daud yang ngomong, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Tetapi bagaimana begitu besarnya hati Daud ketika dia tahu kenyataan hidupnya, dia tahu posisi dia itu siapa, tapi dia tetap mau dengan setia menggembalakan kambing domba yang dua tiga ekor itu. Justru di saat sendiri, wah dia ditempa habis-habisan. Dia dikuatkan, dia dilatih, tidak ada takutnya. Justru di saat ditinggal sendirian, kita akan tahu, kita ngobrol sama Tuhan langsung. Jadi itulah posisi Daud yang saya gambarkan. Bagaimana dia diproses luar biasa. Sampai akhirnya dia diurapi menjadi seorang raja. Apa tugas dia? Iya, itu kan yang ditugaskan oleh dia awalnya ya tidak ada sesuatu yang penting gitu yang dia kerjakan rasa-rasanya. Jadi tukang catering ya kan, nganterin makan ke kakak-kakaknya. Tidak diperhitungkan. Padahal momennya penting nih, diurapi menjadi seorang raja. Makanya nggak inget tuh sama dia. Tapi pada akhir hidupnya, pada kenyataannya, dia yang mengalahkan Goliat. Dia yang berani. Karena apa? Tidak ada satupun yang dia kenal. Dia hanya menggantungkan hidupnya, dirinya itu ke Tuhan. Kamu bisa cerita sama siapa ketika kamu ada dalam kesusahan, kesulitan?
Kalau kamu orang yang benar, tidak akan gampang untuk menceritakan kesedihan. Kamu tidak akan dengan mudah menceritakan, aku sedang butuh ini loh, aku sedang butuh itu. Karena apa? Yang saya pahami, bahasa trennya itu kan jual kesedihan. Saya di kantor bersama teman-teman pun, wah anak itu biasa deh, jual kesedihan supaya ditolong. Nah, kita mau dikenal sebagai pribadi seperti itu kah? Sedangkan Tuhan menyatakan bahwa kita itu punya kuasa, kita itu bisa taklukkan, kita bisa mengelola itu semua. Jadi sejatinya kita, Tuhan ngomong kita itu istimewa, kita itu spesial. Ya dan amin, itu real, kita itu spesial, kita itu istimewa. Tetapi dalam proses perjalanannya, mau enggak sih bagaimana kita itu harus hidup, kita itu hidup itu harus proses. Kita itu hidup itu harus jalan dengan apa maunya Tuhan. Kita hidup itu harus dengan usahanya kita. Bukan sibuk nyari pertolongan, bukan sibuk menjual kesedihan, bukan sibuk meminta-minta, tetapi bagaimana kita dapat memposisikan diri seperti seorang Daud. Diam-diam dia berjuang sendiri, ditempa habis-habisan. Justru di saat-saat seperti itu, saat-saat intimnya kita itu ngadu ke Tuhan. Benar ya? Jadi pada hari ini yang mau saya bagikan ke teman-teman bahwa ayo kita berproses. Tadi saya senggol sedikit bahwa sekalipun dalam proses kehidupan Daud, sekalipun dia menyadari kalau kita jadi Daud mungkin ada mindernya kita ini. Tapi dia tetap berjuang, dia tetap bersih sampai dia akhirnya diurapi menjadi seorang raja, menggantikan Saul. Apakah perkara itu selesai? Kenapa yang saya katakan kemarin bahwa berfirmanlah Tuhan, itu tuh masih terus berfirman. Berfirman itu kata kerja aktif, kita diproses terus. Bukan berarti ketika kita sudah ada di posisi puncak sekarang, kita itu tidak bisa jatuh. Karunia membawa kita naik. Tapi yang membuat kita terus bertahan itu adalah karakter. Karakter apa sih? Yang namanya humble. Yang namanya mau untuk ditegur. Yang namanya mau melihat kelemahan kita. Nah, teman-teman, begitu juga apa yang terjadi pada Daud. Wah, dia dari yang tidak mampu, dia dari yang bukan siapa-siapa, diangkat akhirnya menjadi apa-apa. Bukan berarti dia itu tidak bisa jatuh. Toh pada akhirnya dia pun jatuh. Toh pada akhirnya dia menjadi seorang pembunuh. Toh pada akhirnya dia nyuri, berzina, mengambil istrinya Uria. Kalau mengenai Daud sebenarnya sudah pernah saya bagikan beberapa waktu yang lalu, program berseri juga kalau tidak salah. Bahwa Daud itu seharusnya dia pergi berperang, tapi dia itu tidak pergi berperang. Apakah itu dikerjakan hanya sekali? Oh tidak, teman-teman. Itu dikerjakan itu ada beberapa kali. Karena disebutkan di firman-Nya, kita tidak buka, tapi nanti teman-teman bisa buka sendiri, pada satu kali. Pada satu kali. Berarti itu sudah pernah dikerjakannya. Cuman pas tepat kali itu, kok iya ada Batseba di sana. Jadi yuk teman-teman hati-hati. Kita memang spesial, kita itu istimewa. Kita disuruh, difirmankan oleh Tuhan. Tuhan berfirman bahwa kita itu harus menjadi penakluk, harus menjadi penguasa. Tetapi proses itu terus berjalan.
belum titik teman-teman, sampai kita itu nafas kehidupan kita itu berakhir. Jadi tetap waspada, tetap kerjakan yang terbaik, terus mencoba yang terbaik. Mau jatuh, mau gulung-gulung, mau dosa apa sih yang paling berat? Tidak akan menjadi masalah ketika kita bangkit, bertobat, selesai itu teman-teman. Bukanlah Tuhan yang ngomong sendiri di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya gagal, jangan pernah takut dengan yang namanya keterbatasan kita, masa lalu kita, apapun itu yang membuat kita menjadi lemah. Karena apa? Tuhan tetap mau kita itu jadi berkat. Tuhan tetap mau kita itu menjadi penakluk. Tuhan tetap mau kita itu menjadi penguasa. Ketika kamu sedang jatuh, kamu tahu kamu salah, kamu bertobat, ngaku salah, bangkit lagi, berdiri lagi, beritakan firman itu. Bersaksilah tentang kejatuhanmu. Justru dengan kamu membuka itu semua, tidak ada satupun yang dapat mengintimidasi. Justru ketika kita itu memendam erat-erat ya, mengubur masa lalu kita lah, mengubur kegagalan kita, kelemahan kita, semakin dalam kita mengubur itu, semakin takut kita itu untuk diketahui bobroknya kita. Justru semakin kita itu menjadi manusia yang tidak istimewa. Justru kita itu akan dikatakan menjadi makhluk ciptaan yang lain. Yang sekedar hidup, tidak ada memacu diri untuk berbuat baik, memacu diri, membangun diri. Kita akan sama dengan hewan yang lain. Makhluk ciptaan yang lain. Lebih celaka lagi kalau kita ketemu dengan yang namanya anjing-anjing bekerja yang jahat. Babi kembali ke muntahannya. Sekalipun kita dikatakan babi kembali ke muntahannya. Apakah kita punya kepedean untuk bangkit lagi? Itu tuh penting buat kita. Jadi yuk teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tahu siapa kita di sesi pertama, dan di sesi kedua adalah bagaimana kita itu harus hidup. Ya, ayo kita itu berproses. Ya, ayo kita itu berlomba-lomba untuk menggali diri, membangun diri. Berlomba-lomba untuk bersaksi. Nggak usah yang baik-baik, teman-teman. Justru sekarang itu sedang dibutuhkan yang kejujuran-kejujuran itu, yang sudah kita pendam lama. Itu kita buka. Di saat kita membuka itu semua, pemulihan itu pun akan cepat terjadi atas kehidupan kita. Itu saja teman-teman pada kesempatan sesi kedua. Pada hari ini kita akan lanjutkan besok sesi ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.